Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi-materi parenting yang tentunya semoga bisa memberikan manfaat untuk ayah bunda dan tentunya saya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips cara memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Tentunya ayah bunda kita semuanya sering marah karena dalam hal proses mendidik, dalam hal proses karena melihat anak tidak sesuai harapan sehingga emosi kita semakin meningkat. Namun tentunya ada cara memperbaiki bagaimana mental anak yang sering dimarahi itu ada perbaikan. Yang pertama adalah jangan ragu untuk minta maaf. Nah, jika Anda marah kepada anak sehingga kelepasan membentak dia dan menyakiti hatinya, jangan ragu untuk meminta maaf. Hal ini akan membuat anak merasa dimanusiakan, diperlakukan sama seperti orang lain, dan tentunya dengan Anda tidak malu untuk meminta maaf pada anak dan mengakui kesalahan, maka dia akan lebih bisa menerima dan belajar memahami bahwa setiap manusia bisa berbuat kesalahan. Hal ini juga bisa membantu menyembuhkan luka di hatinya. Nah, ini yang pertama ayah bunda, kita semuanya jangan ragu untuk minta maaf agar anak pun paham dan belajar bahwa ketika dia berbuat kesalahan, maka yang dilakukan adalah meminta maaf, dan dia sadar juga bahwa manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Yang kedua adalah biarkan anak mengekspresikan perasaannya. Seperti halnya Anda yang bisa merasakan marah, sedih, atau perasaan-perasaan lainnya, anak Anda pun juga bisa merasakan emosi yang sama. Maka biarkan dia meluapkan emosinya. Jangan Anda memarahinya dulu atau menyuruhnya ketika dia ingin menangis. Jangan larang dia untuk tertawa ketika dia merasa gembira, karena hal ini akan membantu emosinya lebih stabil dan terbantu untuk memperbaiki mentalnya. Jadi, biarkan anak untuk mengekspresikan perasaannya. Ketika dia tertawa, ketika dia gembira, jangan larang dia tertawa misalnya. Ketika dia marah, tunjukkan dulu emosinya, lalu berbicara. Apakah hal yang seperti itu bagus atau tidak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tunjukkan bahwa Anda menyayanginya. Anak yang sering dimarahi seringkali merasa bahwa dirinya tidak diinginkan dan disayangi oleh orang lain. Hal ini membuatnya merasa minder dan pendiam karena diliputi oleh rasa sedih dan tidak bersemangat. Maka ungkapkan perasaan Anda bahwa Anda menyayanginya. Jangan segan untuk memeluk dan menciumnya. Kontak fisik mungkin akan lebih bisa mengungkapkan rasa sayang Anda. Maka ayah bunda, sahabat semuanya, ketika anak sering dimarahi, maka tunjukkan bahwa Anda menyayanginya, baik melalui ucapan maupun kontak fisik, baik melalui belayan ataupun dengan kecupan atau menciumnya sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap dia. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Perbaiki kualitas dan komunikasi dengan anak. Perbaiki kualitas komunikasi dengan anak, karena jangan anggap bahwa anak tidak tahu apa-apa dan tidak bisa Anda ajak bercerita. Anak sebenarnya cukup mengerti dan bisa memahami cerita Anda dengan cara sederhana mereka. Maka ajaklah mereka untuk ngobrol, berdiskusi. Ceritakan hari-hari Anda atau cerita sederhana lainnya. Cara ini akan membuat mereka lebih mengenal Anda. Dengan begitu, anak yang tadinya merasa ketakutan dengan kehadiran orang lain akan kembali dekat dan senang berinteraksi dengan Anda. Jadi, perbaiki kualitas
komunikasi dengan anak kita. Ajak mereka ngobrol, bercerita hal-hal yang sederhana, misalnya kegiatan satu hari atau kegiatan yang membuat mereka menyenangkan. Misalnya bagaimana rasanya ketika bermain dengan teman yang baik gitu ya. Mainan seperti ini bagaimana rasanya gitu. Ya itu. Selanjutnya ya, pahami karakter anak. Perhatikan anak Anda ketika Anda bercerita dengannya, memberi mereka sesuatu atau sekedar makan bersama dengannya. Karena hal ini akan membantu Anda lebih mengenali karakter anak Anda dan apa yang sedang ada di pikirannya. Dengan memahami karakter anak, Anda dapat menentukan strategi maupun sikap yang tepat untuk mengasuh dan mendidik anak. Perhatikan ya ayah bunda semuanya, kita ketika sedang makan, ketika sedang berbicara, ketika sedang berkomunikasi dan bermasyarakat, bisa dilihat bagaimana karakter dan pikiran anak-anak kita. Selanjutnya, beri waktu khusus untuk anak. Kehadiran Anda sebagai orang tuanya sangat dibutuhkan oleh anak. Kehadiran Anda sangat berharga, melebihi segala jenis mainan atau hiburan untuk anak Anda. Keberadaan Anda di sampingnya akan memberikan ketenangan di dalam dirinya, serta menciptakan perasaan disayangi dalam diri anak. Hal ini tentu bisa membantu memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Nah, ada waktu ya, quality time gitu ya, semacam penjadwalan atau semacam mewajibkan diri untuk berkumpul bersama anak-anak dan berbicara sebagai pembuktian bahwa ayah ibunya menyayangi anaknya. Dan tentunya bagi anak-anak yang sering dimarahi, ini menjadi salah satu cara untuk memperbaiki mental mereka. Selanjutnya ya, ciptakan hubungan yang menyenangkan. Orang tua perlu mengetahui bagaimana cara berteman dengan anak, dengan menjadi teman untuk anak, dan orang tua pun akan lebih mudah mengenali dunia anaknya, dan anak pun akan merasa nyaman dengan orang tua. Hal ini akan sangat bagus untuk perkembangan mental anak dan membantu mereka menyembuhkan trauma dari sering dimarahi yang pernah mereka alami. Nah, ini ada sebuah kisah tentunya bagaimana seorang manusia atau seorang orang tua dia berteriak karena ternyata di usia kecilnya dia pernah dimarahi. Maka ciptakan hubungan yang menyenangkan, karena itu akan dibawa sampai usia tua ya. Hubungan yang menyenangkan itu akan tersimpan rapi di otak. Selanjutnya, tetap latih kedisiplinan. Anda harus tetap bersikap tegas tapi bukan keras. Jika anak memang berbuat salah, berikan pemahaman tentang kesalahan yang dilakukan dan berikan konsekuensi yang mendidik. Kadang-kadang berilah juga hadiah kecil setelah dia melakukan hal yang baik, atau memujinya atas kebaikan kecil yang dia lakukan. Jangan terlalu sering, namun lakukan dengan ketulusan yang akan dirasakan oleh anak Anda. Ini pentingnya reward dan punishment tentunya. Setiap apapun yang dilakukan itu ada konsekuensi. Yang terakhir adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jika telah menyadari dan memahami efek negatif amarah yang tidak terkendali bagi anak, maka orang tua harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar untuk mengendalikan diri lebih baik dan menunjukkan perubahan itu kepada anak. Perubahan sikap dan pola asuh orang tua akan berangsur-angsur diikuti oleh perubahan perilaku dan mental anak. Oke, itu cara memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Dan tentunya bagi ayah bunda, bagi orang tua, bagi kita sebagai muslim, yang paling utama tentunya adalah bagaimana kita terus meningkatkan doa kita, meningkatkan tawakal kita, menyerahkan amanah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tentunya kita berusaha meningkatkan amalan terbaik sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Itu saja teman-teman Rumah Bercerita, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.